Imam Al-Ghazali juga memberikan kiat batiniyah agar mudah bangun malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Jembatan Syafaat. Kami sangat senang dapat berbagi konten menarik dengan kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pada video kali ini, kami akan membahas 8 cara supaya bisa bangun malam sholat tahajud. Baiklah, mari kita mulai. Sholat tahajud merupakan sholat yang dilaksanakan tengah malam hingga menjelang subuh. Bangun malam untuk sholat tahajud sangat berat dilakukan walaupun kita sudah memasang alarm. Saking beratnya, alarm yang kita pasang sebagai pengingat sampai tak terdengar dan berujung terlewatkan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis satu bab khusus yang menjelaskan kiat-kiat agar bisa bangun dan beribadah di malam hari atau qiyamul lail dengan ringan dan mudah tanpa diliputi kepayahan saat bangun tidur. Menurut Al-Ghazali, ada 8 hal yang selayaknya harus dilakukan seseorang agar bisa bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat malam dan ibadah lainnya. 8 hal tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 4 hal yang bersifat lahiriah atau dohiriah dan 4 hal yang bersifat batiniyah. Berikut ini 4 hal lahiriah yang harus dilaksanakan supaya mudah untuk bangun malam. Yang pertama, menghindari konsumsi makanan yang berlebih. Menurut Al-Ghazali, orang yang banyak makan akan banyak pula minumnya, serta akan banyak pula tidurnya. Hal inilah yang akan menjadikan kita susah bangun di malam hari. Bahkan bagi guru tasawuf, menghindari konsumsi makanan berlebih adalah anjuran yang selalu ditekankan kepada muridnya agar bisa bangun malam dan tidak menyesal ketika telah meninggal nanti. Yang kedua, mengurangi aktivitas di siang hari yang dapat menimbulkan kecapean dan lelahnya tubuh serta urat saraf. Ketika tubuh terasa lelah dan capek, maka akan dapat menambah waktu tidur. Yang ketiga, tidak pernah meninggalkan qailullah atau tidur sebentar di siang hari. Karena selain sunnah, qailullah juga bisa membantu kita agar lebih mudah bangun untuk qiyamul lail. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang keempat, mengurangi perbuatan yang dapat menimbulkan dosa di siang hari. Menurut Al-Ghazali yang mengutip pernyataan Hasan Basri bahwa dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari sebenarnya mengikat jiwa kita agar tidak terbangun di malam hari. Selain itu, perbuatan dosa yang dilakukan pada siang hari menjadikan hati kita keras bagai batu dan membangun sekat antara diri kita dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain 4 hal lahiriah, Imam Al-Ghazali juga memberikan kiat batiniyah agar mudah bangun malam. Simak baik-baik. Yang pertama, menjauhkan diri dari sifat iri, dengki, dan hasud atas orang muslim yang lain. Perbuatan jelek dari hati yang lain serta mengurangi rasa suka yang berlebihan terhadap kebendaan dan keduniawian. Sifat-sifat tersebut menjadikan kita susah dan berat untuk bangun malam. Jika kita mampu bangun malam, maka pikiran tentang dunia akan terus menggelayuti hati kita bahkan ketika bangun malam dan mengerjakan sholat malam. Yang kedua, menambah rasa takut atau khauf atas azab dan siksaan Allah dalam diri kita. Hal ini merupakan salah satu kiat ampuh agar kita selalu mawas diri dan meminta ampun kepada Allah, khususnya di waktu malam. Sebagaimana diungkapkan Tawus, yang artinya ketika seseorang mengingat siksaan neraka jahanam, maka hilanglah rasa kantuk orang-orang yang beribadah.
Seorang budak bernama Suhaib pernah dimarahi tuannya karena tidak pernah tidur di malam hari. Tuannya takut jika hal tersebut mengganggu pekerjaannya di siang harinya. Ternyata si Suhaib tidak bisa tidur karena teringat siksa neraka. Bahkan seorang budak lain, ketika ia mengingat surga, bertambahlah kerinduannya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, menambah pengetahuan kita tentang keutamaan-keutamaan Qiyamul Lail yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, ataupun atsar, sehingga bertambahlah harapan dan keinginan untuk meraih pahala dan ridho dari Allah. Yang keempat, memperkuat keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Ketika rasa cinta kepada Allah telah tertanam dalam hati kita, maka kerinduan dan harapan untuk selalu bertemu dengan Allah serta mengharap ridhonya adalah suatu hal yang selalu dirindukan dan dilakukan. Imam Al-Ghazali merupakan seorang sufi. Pastilah beliau telah memiliki berbagai pengalaman dalam menjalankan segala aktivitasnya sebagai seorang sufi. Sedangkan Qiyamul Lail adalah salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang sufi. Hamba biasa yang jauh dari sifat dan amalan Imam Al-Ghazali hanya bisa berusaha untuk selalu bisa mencontohkan amalan-amalannya melalui karya-karya yang beliau tuliskan. Semoga kita sebagai umat muslim bisa menjaga bangun malam untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komentar, share, and subscribe channel Jembatan Syafaat ini untuk mendapatkan update konten-konten Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.